Hari ini adalah Hari Ayah Nasional 12 November tahunnya 2024 ya. Di sini gue akan coba berbagi kepada kalian sebenarnya dalam memperingati Hari Ayah Nasional. Saya tuh jadi kepikiran sebenarnya apa sih peran seorang ayah tentu terhadap anaknya ya. Jadi saya akan coba membahas apa saja peran dari seorang ayah diri saya sendiri yang udah saya terapkan kepada anak sendiri. Bagaimana cara saya mengajarkan kemandirian, kepercayaan diri, serta pola pikir yang positif. Jadi semoga ini bisa menjadi pertimbangan, masukan buat para ayah. Nggak hanya ayah sih, sebenarnya bisa juga untuk para ibu, ya kakak, kepada adiknya juga bisa bermanfaat. Oke, kita coba bahas ya. Pesan utama yang mau coba saya sampaikan itu sebenarnya ada terkait dengan pembentukan mindset atau pola berpikir dari seorang anak. Yang saya maksud itu adalah bagaimana si anak itu bisa menerima suatu informasi. Informasi ini bisa dari suatu kejadian ataupun memang diberitahukan oleh seseorang gitu ya. Jadi informasi ini ketika si anak menerima, lalu anak itu mencoba memahami, kemudian mencoba mengambil sikap atau keputusan dari informasi tersebut. Jadi yang saya maksud dengan pola pikir adalah bagaimana anak itu ada suatu informasi ini kemudian diterima oleh si anak mencoba memahaminya, menganalisis baik buruknya dari berbagai macam sisi, kemudian si anak akan mengambil keputusan atau bersikap terhadap informasi tersebut. Oke. Nah, di sini ada beberapa poin yang udah pernah saya ajarkan kepada anak. Yang pertama itu adalah mengenai toleransi dan menerima perbedaan. Seorang anak tentu pada masa hidupnya itu pasti akan terjadi perbedaan pendapat ya antara anak dengan temannya atau anak dengan orang tua sekalipun. Ya ini kan merupakan suatu hal yang wajar dalam hidup. Ini kita harus ajarkan bahwa perbedaan seperti ini itu tidak perlu menjadi suatu masalah, dan perbedaan itu adalah hal biasa dan pasti akan ada dalam fase kehidupan setiap orang, dari mulai anak-anak hingga dia nanti beranjak dewasa ataupun menjadi orang tua ya. Dalam artian ketika terjadi perbedaan pendapat, anak itu tidak perlu memaksakan kehendaknya dia terhadap orang lain. Kebalikannya pun demikian. Jika orang lain itu memiliki pendapat yang berbeda, anak tidak harus ikut dengan pendapat orang lain. Jika memang pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh misalkan, anak saya ini kan ikut dalam suatu grup band ya, dan mereka berencana untuk pentas, untuk tampil. Ada beberapa lagu yang bisa dijadikan pilihan untuk dipentaskan. Nah, anak saya memilih lagu A, mengusulkan lagu A. Lalu anak-anak yang lain mengusulkan lagu B. Ya, ketika anak saya bercerita tentang hal ini, lalu anak saya mengatakan bahwa dua temannya itu mengusulkan lagu B, sedangkan anak saya maunya lagu A. Jadi anak saya itu ya bercerita seperti itu, ya saya sampaikan saja ya itu dua perbedaan pilihan itu hal yang biasa, ya tidak perlu jadi persoalan. Lalu anak saya bilang, kalau gitu berarti saya nggak usah ngusulin lagu A kali ya. Ya saya bilang nggak apa-apa, usulkan aja ke teman-temannya. Bagaimana kalau bawa aja lagu A dan bukan lagu B, dan harus dikasih alasan kenapa yang mau diusulkan itu lagu A.
dengan alasannya waktu itu adalah ya lagu A ini lagunya baru, lebih menarik, kalau dimainkan sepertinya akan lebih menimbulkan apa namanya, apa ya, timbul rasa kesenangan lah dari para penontonnya gitu. Tapi setelah anak saya ini berdiskusi dengan teman-temannya dan ternyata tetap maunya lagu B dari mayoritas band, ya saya ajarkan juga ke anak bahwa ya sudah, berarti itu adalah perbedaan, mayoritas memilih lagu B, maka ya sudah, ikuti keputusan bersama itu. Walaupun ada perbedaan, kita tidak 100% suka dengan keputusan yang berbeda dengan diri kita, tapi kita harus tetap berkomitmen terhadap grup band tersebut. Ya jadinya anak saya ya sudah ikut dengan keputusan dari mayoritas di grup band tersebut. Nah kemudian selain toleransi dan menerima perbedaan, ada juga contoh mengenai pengambilan keputusan. Oke, ini timbul pada saat anak memiliki suatu masalah dan harus mengambil sikap dan keputusan. Maka yang saya lakukan itu adalah memberikan pandangan terhadap beberapa pilihan-pilihan keputusan yang ada. Nah, pilihan mana dari keputusan yang mau diambil itu saya serahkan sepenuhnya kepada si anak. Contoh, anak saya pernah memiliki suatu perselisihan ya, anggaplah satu perselisihan dengan temannya. Kemudian dia bercerita kepada saya latar belakangnya seperti apa. Kemudian dari situ ya saya berikan pendapat, menurut saya perselisihan seperti ini itu ya demikian. Lalu cara mengambil sikap dan keputusan dari perselisihan itu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua. Saya jelaskan pilihan pertama itu kalau diambil akan demikian-demikian, positif negatifnya seperti itu. Pilihan yang kedua pun demikian, ada poin-poin positif dan negatif. Jadi dari kedua tipe pilihan ini saya berikan tanggapan, saya berikan pandangan saya, apa sisi positif dan negatif dari setiap pilihan itu. Lalu keputusan mana yang diambil ya saya serahkan kepada si anaknya. Ini merupakan cara supaya anak itu memiliki kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi suatu permasalahan. Peran saya itu adalah memberikan arahan, tapi keputusannya itu haruslah diambil oleh si anaknya sendiri. Nah, poin yang ketiga, saya juga pernah membantu persiapan anak dalam mengikuti suatu lomba. Jadi lombanya ini adalah lomba pidato ya. Jadi lomba pidato. Jadi saya dan anak itu coba awalnya brainstorming. Kita mengumpulkan ide. Apa sih kira-kira topik yang bisa kita rancang untuk di mana namanya? Speech pidato ini. Ya saya kemudian mencoba memberikan beberapa opsi tentang topik-topik yang bisa digunakan oleh anak. Nah kemudian setelah menentukan topiknya apa, dalam hal sisi presentasi pidatonya, saya coba berikan informasi tentang teknik-teknik yang bisa digunakan, lalu contoh-contoh pidato, dan serta bagaimana persiapan-persiapan yang terkait dengan mengikuti suatu lomba pidato ini yang bisa digunakan anak untuk mempersiapkan dirinya sendiri. Setelah sesi tersebut, kemudian ya si anak mulai tuh merancang pidatonya yang akan dibuat. Kemudian setelah anak membuat, anak saya kemudian mempresentasikan kepada saya. Ya saya berikan feedback, saya berikan evaluasi. Menurut saya seperti ini, ada poin yang bisa diperbaiki di bagian yang ini, ada apa poin yang bisa diimprove di bagian yang sebelah situ gitu ya. Nah nanti sisanya ya silakan anak perbaiki sendiri dan buat sendiri dan finalkan sendiri teks dari pidatonya. Nah dari sini juga saya coba, poinnya adalah saya coba mengajarkan
bagaimana anak itu bisa mandiri, bisa memiliki keputusannya sendiri. Tapi semua keputusannya itu harus berdasarkan informasi yang kita bantu. Jadi peran ayah di sini adalah membantu memberikan informasi, tapi decision makingnya harus di tangan si anak. Nah, dalam kaitannya ini yang terakhir adalah kenapa decision makingnya itu saya serahkan ke anak. Saya juga ingin mengajarkan tentang adanya konsekuensi dalam kehidupan ya. Ya, anak itu perlu diajarkan bahwa konsekuensi di dalam hidup itu ada. Kita jangan menciptakan ilusi ya, kalau saya buat ya, ilusi bahwa ada escape route. Kita jangan menciptakan suatu escape route bahwa kalau anak melakukan kesalahan misalkan, kita jangan tiba-tiba membantu 100% si anak. Jangan mengira bahwa suatu masalah itu diselesaikannya bukan oleh dirinya sendiri, tapi dibantu oleh orang lain, terutama oleh orang tua. Ini jangan. Jadi biarkan anak belajar tentang konsekuensi dari tindakan, dari pilihan yang dia jalani. Karena nanti ketika dia sudah besar, ya itulah yang akan dihadapi oleh si anak. Tentu konsekuensi kalau kita mencoba mengajarkan konsekuensi kepada anak, kita juga harus mempertimbangkan apakah konsekuensinya ini masih bisa dikendalikan atau tidak. Apakah anak menerima konsekuensinya dalam kondisi aman atau tidak. Contoh adalah yang saya terapkan ke anak. Anak saya itu kalau pulang sekolah dijemput oleh tetangganya naik motor gitu ya. Jadi jam berapa anak itu akan pulang, si anak ini akan memberitahu ke orang yang menjemput. Saya minta dijemput jam 2 misalkan, atau jam 3 tolong dijemput gitu ya. Nah, suatu hari si anak ini ada perubahan jadwal di sekolah, kemudian lupa menginformasikan ke orang yang akan menjemputnya. Lalu dia bilanglah ke saya bahwa dia lupa ngasih tahu, sehingga konsekuensinya apa? Dia harus menunggu si penjemputnya, karena yang menjemput nggak bisa tiba-tiba datang gitu ya. Nah, karena si anak ini lupa menginformasikan ke penjemputnya bahwa ada perubahan jadwal, maka konsekuensinya si anak harus menunggu. Saya tidak menciptakan escape route. Misalkan saya pesan ojek online gitu ya, supaya bisa pulang. Saya tidak melakukan itu. Saya biarkan anak itu menunggu. Saya tahu bahwa si anak ini akan menunggunya di sekolah. Kalau menunggu di sekolah itu ada lingkungan yang cukup aman. Anak dia tidak akan kemana-mana juga. Dia hanya bosan saja nanti menunggu di sekolah. Tapi kan dia menunggu di sekolah itu merupakan hasil dari kelupaan dia, kealpaan dia dalam menginformasikan ke penjemputnya bahwa ada perubahan jadwal. Nah, karena konsekuensinya itu relatif bisa dikendalikan, maka saya biarkan anak itu menerima konsekuensi dari kesalahannya. Nah, dari sini ya tujuan saya itu berharap bahwa si anak itu belajar bahwa ketika dia lupa akan sesuatu, maka konsekuensinya itu akan diterima oleh dirinya sendiri. Sehingga harapannya dia bisa paham konsep ini dan kedepannya bisa dia gunakan agar dia bisa lebih mawas diri dan bersiap diri. Ya, begitu yang bisa saya share. Semoga ini semua bermanfaat, bisa diterapkan bagi ayah. Nggak hanya ayah sih, tapi ya karena ini Hari Ayah Nasional ya. Tapi sejatinya bisa digunakan juga oleh para ibu, kakek, nenek, kakak kepada cucu ataupun adik ya. Demikian, sampai bertemu lagi di episode yang lain.